Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri disebut-sebut bakal memberikan kejutan saat perayaan hari ulang tahun ke-50 Partai Berlambang Kepala Banteng pada 10 Januari 2023. Banyak pihak menduga kejutan tersebut berkaitan dengan pengumuman Capres. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan Megawati kerap memberikan kejutan di dalam peringatan HUT Partai, termasuk saat mengumumkan nama Jokowi untuk maju periode kedua pada 2019 silam. Hasto menyebut bisa saja Megawati akan mengumumkan nama Capres pada 10 Januari mendatang. Hasto menyampaikan persiapan menjelang 2024 terus dilakukan. Selain itu, Hasto menyebut Megawati sudah banyak melakukan dialog sebelum memutuskan pilihan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan Ketua DPR Puan Maharani hingga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi sosok potensial yang dipersiapkan PDI Perjuangan. Hasto menyampaikan kapasitas kepemimpinan Puan Maharani telah teruji. Dia memuji kinerja Puan saat Parliamentary 20 atau P20 beberapa saat lalu. Hasto juga memuji proses Ganjar hingga kini menjabat sebagai kepala daerah. Ia menyebut Ganjar telah berproses dari bawah. Selain Puan dan Ganjar, Hasto menyebut nama kader lainnya mulai dari Oli Dondo Kambe, Tri Risma Harini hingga Wayan Koster. Hasto menekankan PDI Perjuangan tidak pernah berhenti melakukan kaderisasi kepemimpinan. Dengan demikian dia menyebut partainya tidak kekurangan stok pemimpin. Ya, apa yang disampaikan Mbak Puan betul sekali karena Ibu Mega juga sudah mengambil pertimbangan yang cukup matang. Dan dari apa yang disampaikan Mbak Puan, artinya seluruh jajaran partai tinggal menunggu momentum yang tepat kapan Ibu Megawati akan mengumumkan calon presiden yang telah melalui pertimbangan yang matang tersebut. Menjelang Pilpres 2024 muncul ide agar Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri maju kembali sebagai calon presiden. Usulan agar Megawati maju lagi dalam kontestasi politik itu disampaikan oleh co-founder Total Politik Budi Adiputro dalam acara diskusi politik yang diselenggarakan Perhimpunan Orang Merdeka. Budi awalnya menyinggung soal dukungan untuk Ganjar Pranowo dan Puan Maharani sebagai capres bisa membelah internal PDI Perjuangan. Menurutnya ancaman keterbelahan itu tidak akan terjadi jika Megawati yang maju sebagai capres. Budi juga bicara soal negara Amerika Serikat yang capresnya tidak lagi berusia muda namun berpengalaman. Ia menyebut hal itu menjadi contoh situasi yang sama jika Megawati kembali maju sebagai capres. Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga mengatakan usulan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri kembali maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024 sangat berpeluang. Hal ini dikarenakan Megawati jadi satu-satunya tokoh di PDI Perjuangan yang memegang hak untuk memutuskan siapa calon presiden yang diusung tahun depan. Eriko mengatakan nantinya Megawati memiliki dua pilihan alternatif pilihan terkait Pilpres 2024 menggunakan hak itu untuk memilih dirinya sendiri untuk maju Pilpres atau memberikan kader kepada kader PDIP lain. Meski demikian Eriko mengaku tidak bisa menjawab bagaimana keputusan Megawati soal Pilpres 2024 sebab keputusan itu berada di tangan Megawati. Ia hanya menjelaskan semua pihak berhak menyampaikan pendapat sebelum Megawati menentukan Capres 2024. Menurutnya ini merupakan bagian dari demokrasi, namun semua kader PDI Perjuangan harus mengikuti Megawati bila keputusan sudah dibuat. Pemirsa, besok PDI Perjuangan akan gelar perayaan hari ulang tahun ke-50, tapi perayaan kali ini bukan perayaan biasa. Menyambut tahun politik, Ketua Umum Megawati Soekarno Putri sudah menyiapkan kejutan yang akan diumumkan di hari spesial PDI Perjuangan besok. Banyak pihak menduga kejutan tersebut berkaitan dengan pengumuman Capres. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut bisa saja Megawati akan mengumumkan nama Capres. Ia juga mengatakan Megawati telah mengantongi nama Capres yang akan diusung PDI Perjuangan. Bahkan ada juga usulan agar Megawati mencalonkan diri sebagai presiden. Semua mungkin saja bisa terjadi besok. Untuk membahasnya terkait kejutan apa yang akan
diumumkan oleh Megawati Soekarno Putri besok. Kita akan membahasnya bersama Rinto Wardana, Ketua Umum Relawan Teman Ganjar, Ridwan, Ketua Umum Gema Puan. Kemudian ada Fauzan Amar, politisi PD Perjuangan, dan kami juga masih menunggu Ari Junaidi, Direktur Lembaga Kajian Politik, bergabung bersama-sama. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Saya ke Pak Fauzan terlebih dahulu. Pak Fauzan, apa kejutannya? Apa Anda sebagai kader PD Perjuangan sudah punya bayangan apa yang akan disampaikan besok oleh Ibu Megawati Soekarno Putri? Wah, kalau kejutannya disampaikan sekarang nggak kejutan lagi dong, Mbak. Jadi saya kira sebagaimana diputuskan dalam Kongres PDI Perjuangan bahwa siapa yang akan menjadi calon presiden, wakil presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan itu adalah sepenuhnya hak prerogatif Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri. Oleh karena itu, apakah besok Ibu Megawati selaku Ketua Umum akan mengumumkan atau tidak, saya kira itu kita serahkan sepenuhnya kepada beliau. Bahwa nanti akan kejutan itu ada atau tidak, saya kira kita tunggu saja besok, Pak. Saya kira nggak lama kok, Mbak, nggak nyampe 24 jam lagi. Jadi mohon bersabar saja gitu, Mbak. Baik, pada rapat sebelumnya Ibu Mega sempat menyindir kader yang bermanuver sendiri karena memang ia mengatakan secara tegas bahwa keputusan siapa yang jadi capres PD Perjuangan itu ada di tangan Megawati Soekarno Putri. Sejauh ini dengan manuver-manuver yang dilakukan kader PD Perjuangan, apakah itu mempengaruhi Ibu Megawati? Ya, saya kira sebagai Ketua Umum, saya kira Ibu Megawati pasti akan memilih siapa kader-kadernya yang memang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Jangan lupa bahwa kita itu adalah presiden ke depan itu kan sebuah pekerjaan yang tidak ringan karena akan memimpin 273 juta lebih penduduk Indonesia yang luasnya dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari 17.000 pulau lebih. Nah, ini kan tentu memerlukan seorang calon presiden yang punya pengalaman, yang memadai, punya rekam jejak yang baik, yang bisa membawa bangsa Indonesia itu menuju ke arah kehidupan yang lebih baik. Nah, ini tentu saja tantangan ini tentu tidak mudah. Oleh karena itu maka PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu akan memilih calon presiden yang memang bisa memimpin Indonesia ke depan. Ini menjadi satu tantangan dan karena itu kita akan melihat siapa nanti yang akan diusung oleh PDI Perjuangan sebagai calon presiden. Sehingga dengan demikian calon presiden yang akan diusung PDI Perjuangan itu menurut beberapa survei, menurut beberapa pengamat politik, berita di media kan akan merubah peta koalisi. Kenapa? Karena menurut undang-undang bahwa satu-satunya partai yang bisa mengusung calon presiden tanpa berkoalisi dengan partai lain itu kan PDI Perjuangan. Tetapi ini menjadi satu tantangan juga karena memang kita itu sebagai sebuah negara yang memang dilahirkan dengan semangat gotong royong dan itu disadari betul sehingga PDI Perjuangan harus memilah dan memilih di antara kader-kadernya. Tadi Pak Sekjen Mas Hasto sudah menyebutkan ada Ibu Puan Maharani yang sekarang menjadi Ketua DPR, ada Mas Ganjar Pranowo yang sekarang menjadi Gubernur Jawa Tengah, ada Ibu Tri Risma hari ini yang sekarang menjadi Menteri Sosial dan lain sebagainya. Ini adalah calon-calon presiden yang menurut saya potensial juga. Artinya di PDI Perjuangan itu banyak stok lah. Ada juga Pak Oli Dodo Kambe dan lain sebagainya. Saya kira gitu, Mbak. Baik. Di tubuh PDI Perjuangan sendiri ini sudah terbagi dua, ada relawan Puan, ada relawan Ganjar. Bersama saya di studio ada Pak Ridwan, Ketua Umum Gema Puan. Pak Ridwan, Anda yakin sekali besok nama Puan Maharani akan diumumkan oleh ibunya? Kalau kejutan pastilah Mbak Puan, karena kan selama ini tidak pernah diperhitungkan oleh media massa atau para buzzer-buzzernya gitu. Jadi kalau yang dibilang kejutan itu ya ketika keluar nama Mbak Puan. Kalau Ganjar keluar bukan kejutan namanya, itu udah by design, udah disiapkan segala sedemikian rupa. Jadi gitu, Mbak. Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Ya kan siapa yang bisa menyangka Mbak Puan tiba-tiba. Tapi sejak awal memang Puan Maharani bahkan sejak 2014 digadang-gadang akan menjadi calon presiden dari PDIP. Enggak. Sebagai Kalau 2014 suksesi ibunya. Betul. Kalau 2014 dan 2019 itu
ibu sebenarnya mau maju, bukan Mbak Puan gitu. Tapi ibu mengalah, padahal elektabilitas ibu tuh waktu itu tinggi, Ibu Mega. Tapi demi bangsa, dia juga pernah ngerasa jadi presiden, maka diserahkanlah ke Jokowi gitu. Bahkan Jokowi waktu itu kan sangat lemah posisi elektabilitasnya. Itu yang disebut negarawan Ibu Mega. Nah, kalau sampai 2019 Nggak lemah juga sih Pak, cukup kuat waktu itu ketika ya kan 2014. cukup kuat kan ya. Iya, bahkan di atas Ibu Megawati gitu ya. Enggak, 2014 itu Ibu nomor 2, elektabilitas tertinggi. Jokowi masih di bawah, karena kan dia di skenario terakhir dia maju. Ya akan diusung ke depan. Nah, kalau Ganjar ini kan memang dari 2019 kita paham betul bahwa media sosial membangun framing segitu besar kepada Ganjar. Pencitraannya, elektabilitasnya, pengamatnya, survei segala macam lah. Dan Mbak Puan tuh sangat tidak diperhitungkan gitu loh. Makanya kalau bicara kejutan nanti di hari ulang tahun PDI Perjuangan, ya keluar nama Mbak Puan. Oke, baik, saya ke PDI Perjuangan satu lagi, tapi di kutub yang berbeda. Ini relawan Ganjar, Rinto Wardana. Pak Rinto, kalau kata Pak Ridwan, besok itu justru kejutan kalau Mbak Puan yang diumumkan sebagai capres. Kalau Mas Ganjar itu biasa aja. Tanggapannya? Ya, terima kasih. Ya, ini kan sah-sah saja. Perihal itu terkait dengan kejutan itu mengacu kepada Mbak Puan juga sah-sah saja. Tetapi perlu saya sampaikan beberapa poin. Yang pertama, Partai PDIP adalah partai yang nasionalis dan sudah punya pengalaman panjang di dalam proses politik nasional. Dan tentunya seperti yang kita lihat, inilah uniknya PDIP, di mana PDIP sendiri itu bisa memproduk, bisa membina kader-kadernya yang sedemikian banyak, di mana beberapa kader ini siap untuk menjadi presiden. Gitu. Artinya apa? Capresnya PDIP itu berasal dari kadernya sendiri. Ini satu poin penting yang perlu kita pegang bersama-sama. Apakah itu Pak Ganjar, apakah itu Bu Puan, apakah itu Bu Mega sendiri yang akan maju, semuanya itu adalah produk daripada pengkaderan di PDIP yang sangat luar biasa. Nah, kalau yang kedua, yang namanya pengumuman tentu kan akan dilakukan oleh ketua umum. Seingat saya seperti itu, atau mungkin sekjen. Yang namanya kalau ketua umum yang melakukan mengumumkan capres, tentu akan sangat janggal jika yang diumumkan itu adalah dirinya sendiri. Itu satu kejanggalan menurut kami ya. Sehingga kami yakin dan percaya bahwa yang diumumkan itu adalah kader-kader PDIP di luar Bu Mega. Artinya bisa Pak Ganjar, bisa Bu Puan, bisa Bu Risma, bisa yang lain. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan kader di PDIP. Tidak mungkinlah kita melihat bahwa penentuan capres dari PDIP itu diambil dengan begitu saja yang sifatnya kayak sekonyong-konyong tiba-tiba muncul. Sementara proses politik ini sudah panas dari tahun lalu, di mana seharusnya capres yang disuguhkan, dihadirkan oleh PDIP ke publik itu adalah memang capres yang memang memiliki kapasitas, kualitas, dan kemampuan daya saing dengan capres yang kemarin sudah dideklarasikan juga. Kita melihat bahwa Pak Anies Baswedan ini sangat kuat di basis pendukungnya. Tentunya kan kita juga harus memberikan satu lawan tanding yang sepadan dengan Pak Anies Baswedan. Kalau kita memberikan lawan tanding yang tidak sepadan, yang namanya mungkin jarang disebut atau mungkin disebut sekali-sekali, tentunya ini akan menjadi satu kelemahan bagi PDIP kalau menurut kami, yang seharusnya kita jangan sampai melakukan hal seperti itu. Sehingga yang harus dilakukan oleh PDIP kalau menurut kami ya memberikan lawan yang sepadan dengan Pak Anies Baswedan. Siapa? Ya Pak Ganjar Pranowo. Gitu, baik. Mbak. Baik, saya ke Mas Ari Junaidi. Mas Ari, ada begitu banyak opsi di PDI Perjuangan, ada Puan, ada Ganjar, ada Tri Risma hari ini, bahkan Megawati Soekarno Putri, atau besok kejutannya adalah capres dan cawapresnya dua-duanya dari PDI Perjuangan, biar bersatu, biar tidak terbelah gitu partainya. Baik, dari pengalaman saya yang selama mendampingi Ibu Megawati, saya lama sebagai staf khusus Bu Megawati gitu ya, saya menduga bahwa kejutan-kejutan yang muncul besok itu adalah bisa jadi tongkat estafet kepemimpinan di PDI Perjuangan diserahkan kepada Mbak Puan Maharani. Justru yang dinanti adalah capresnya.
Nah, kalau saya selama membaca gestur politik dari Ibu Megawati gitu ya, di setiap momentum dari tahun 97 hingga 2010, saya intens mengikuti perjalanan Ibu Megawati ke berbagai daerah dan luar negeri gitu ya. Saya melihat justru adalah yang ditunggu publik dan dinanti oleh kader itu adalah pengumuman calon presiden. Nah, siapakah calon presiden dari PDI Perjuangan? Bahwa di PDI Perjuangan itu ada yang konsep namanya PDLT, prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. Dua nama yang selama ini digadang-gadang baik Mbak Puan maupun Mas Ganjar, dua-duanya adalah kader terbaik dari PDI Perjuangan. Menurut saya, siapakah yang menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan memang akan mempengaruhi konstelasi dari perpolitikan di tanah air. Akan menarik jika calon presiden tentu berdasarkan banyak faktor. Dia adalah anak ideologis dari Bung Karno gitu ya. Dan yang kedua adalah terbukti melakukan kerja-kerja di tataran masyarakat bawah. Dan menurut saya yang tidak bisa diabaikan adalah aspirasi dari masyarakat yang terserap melalui elektibilitas survei. Nah, oleh karena itu dengan segala hormat gitu ya, sejarah baru dari PDI Perjuangan itu sedang ditunggu. Dan memang nama Ganjar Pranowo memang tidak terbendung gitu ya. Di akar-akar rumput itu memang nama Mas Ganjar yang mengemuka. Lagi pula yang dinantikan oleh publik, kejutan-kejutan itu ya tadi saya bisa jadi Bu Mega akan menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan. Jadi PDI adil ya Mas Ari ya? Ya, ketua umumnya adalah Mbak Puan Maharani dan capresnya adalah sesuai dengan kehendak rakyat. Oke, baik ini Pak Ridwan nampaknya ingin menanggapi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Bapak-bapak tetap bersama kami, pemirsa tetap bersama kami di MNC News Prime.